Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Sebuan. Saya dari MPI Reguler semester 4 Fakultas Tarbiyah. Dosen pembimbing Wulansari SPDI MPD. Saya akan menjawab soal UAS akhir semester. Yang pertama, soalnya jelaskan karakteristik pengembangan kurikulum. Yang jawabannya pertama, rencana kurikulum harus dikembangkan dengan tujuan yang jelas. Yang kedua, program serta kegiatan yang ada di sekolah harus sejalan dengan kurikulum yang ada. Yang ketiga, pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Yang keempat, rencana kurikulum harus mengenalkan dan mendorong diversitas di antara pelajar-pelajar, di mana memberikan kepada siswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang kelima, persiapan situasi belajar, aktivitas sumber dan fasilitas yang menunjang. Yang keenamnya, memiliki gagasan yang jelas tentang tahapan kognitif, kebutuhan perkembangan, gaya belajar, prestasi, dan lain-lain. Soal yang kedua, jelaskan objek dan syarat evaluasi kurikulum. Yaitu, objek evaluasi kurikulum harus berhubungan dengan kegiatan yang nyata, dan kegiatan tersebut haruslah sudah pernah dilakukan. Objek evaluasi harus bertitik tolak dari tujuan evaluasi itu sendiri, supaya apa yang telah dievaluasikan relevan dengan apa yang diharapkan. Syarat evaluasi kurikulum. Yang pertama, harus komprehensif. Evaluasi terhadap kurikulum mencakup seluruh komponen secara padu. Yang keduanya, evaluasi kurikulum yang dilaksanakan harus dimiliki tujuan, isi, strategi, pembelajaran media, dan lain sebagainya. Soal yang ketiga, jelaskan tujuan dan fungsi monitoring pelaksanaan kurikulum. Yaitu A. Tujuan monitoring pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, mencari informasi yang diperlukan. Yang keduanya, untuk pengambilan keputusan dalam mengenai permasalahan. Yang ketiganya, mengembangkan situasi pembelajaran yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar sehingga kualitas pengajaran yang dilakukan oleh guru meningkat. Yang keempatnya, memberikan umpan bagi ketercapaian kurikulum. Yang B-nya, fungsi monitoring pelaksanaan kurikulum. Yang A, memberikan bahan kajian untuk mengatasi masalah-masalah dan hambatan yang dihadapi di lapangan. Yang keduanya, menyediakan informasi yang relevan. Yang ketiganya, menyediakan sumber informasi kemajuan. Yang keempatnya, memberikan masuk terhadap pengambilan keputusan. Yang kelima, mendorong diskusi mengenai kemajuan pelaksanaan pendidikan. Yang keempat, soalnya jelaskan jenis penilaian kerja guru. Yang pertama, disiplin guru, meliputi kehadiran dan etos kerja. Tidak semua guru memiliki disiplin yang baik, karena pada kenyataannya masih terdapat guru PNS yang tidak memiliki etos kerja atau disiplin yang baik. Ditunjukkan dari profesi kehadirannya guru bolos, guru meninggalkan jam mengajarnya di kelas, ataupun termasuk juga mengajar asal-asalan. Yang keduanya, efisien dan efektivitas pembelajaran. Dalam hal ini adalah kapasitas informasi ilmu siswa. Yang ketiganya, kecerdasan guru, baik dalam hal berbicara, bersikap, berperilaku. Guru adalah sosok pengganti orang tua siswa di sekolah. Segala perilaku guru menilai dari cara berpakaian, berbicara, belajar, dan sebagainya. Pastilah akan dilihat oleh siswanya. Yang keempat, motivasi belajar siswa. Seorang guru yang mengajar hanya asal-asalan tanpa persiapan akan menurunkan motivasinya siswa dalam belajar. Maka dibutuhkan kreativitas, persiapan yang matang sebelum melalui mengajar. Persiapan evaluasi itu bisa meliputi pembuatan silabus, RPP, bahan ajar,
alat evaluasi siswa, media pembelajaran yang baik, dan kelengkapan yang lain. Soal yang kelima, jelaskan peran dan tugas dari kepala sekolah. Soal yang kelima yaitu jelaskan peran dan tugas dari kepala sekolah, yaitu peran sebagai edukator. Kepala sekolah berperan dalam pembentukan karakter yang didasari nilai-nilai pendidik. Yang pertama, kemampuan mengajar atau membimbing siswa. Yang keduanya, kemampuan membimbing guru. Yang ketiga, kemampuan mengembangkan guru. Yang keempatnya, kemampuan mengikuti perkembangan di bidang pendidikan. Yang keduanya, peran sebagai manajer kepala sekolah berperan dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan institusi secara efektif dan efisien. Yang pertama, kemampuan menyusun program. Yang kedua, kemampuan menyusun organisasi di sekolah. Yang ketiganya, kemampuan menggerakkan guru. Yang keempat, kemampuan mengoptimalkan. Yang keempatnya, kemampuan mengoptimalkan sarana pendidikan. Yang ketiganya, peran sebagai administrator. Kepala sekolah berperan dalam mengatur tata laksana sistem administrasi di sekolah sehingga efektif dan efisien. Yang pertama, kemampuan mengelola administrasi PBM atau BK. Yang keduanya, kemampuan mengelola administrasi kesiswaan. Yang ketiganya, kemampuan mengelola administrasi ketenangan. Yang keempatnya, kemampuan mengelola administrasi keuangan. Yang kelimanya, kemampuan mengelola administrasi secara prasarana. Yang terakhir, kemampuan mengelola administrasi persuratan. Itu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.